Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, gua mau bukan ngebawain, well it is, I'm ngebawain konten beserta foto-foto yang kelihatannya itu gak ada apa-apanya, innocent, gak nyeremin, tetapi cerita di belakangnya itu So you know what, daripada intronya kepanjangan, let's just get into it. Kita langsung ke foto yang pertama, and here we go, boom. Gak jadi gue kasih lihat nanti di belakang aja, biar seru. So, pada suatu hari, pada bulan Juni di tahun 2019, ada seorang mahasiswa yang namanya adalah Jane. Dia ini tinggal di Massachusetts karena dia ini adalah mahasiswi dari University of Massachusetts. Dimana pada saat itu dia baru aja putus sama pacarnya. Dan upayanya Jane ini untuk move on adalah dia menginstal dating app. Yes, it's a dating app. Stories again. So, ya udahlah, Jane sign up, dia pakailah itu dating app, swipe, ketemulah sama seseorang yang kalau kata Jane itu adalah tipenya dia banget. Oke. Nah, si cowok ini namanya adalah Jeremy. Dia nih seseorang yang cowok atletis gitu badannya, terus pakai haircut yang buzz cut gitu. Udah kayak fuckboy ya. Dan lengan kirinya Jeremy itu penuh tato. Semua foto di dating app-nya Jeremy itu dia posenya di outdoor gitu ya. Di pantai lah, di taman lah. Abis itu dia ada yang foto sama anjingnya. Intinya kalau Jane deskripsiin Jeremy pada pandangan pertama, pandangan pertama, dia tuh kelihatannya seperti a friendly guy. Oke. Dan ada potensi untuk bisa dipacarin. Nah, ini dia nih, geng. Si Jane ini upaya move on-nya bukan buat seneng-seneng atau kayak one night stand-an gitu. Makanya dia download dating app. Tetapi dia ini upaya mencari pacar baru. Tapi lewat dating app. Gimana tuh der konsepnya? Loh, I know a lot of people ketemu pasangannya lewat dating app dan sampai sekarang masih langgeng gitu ya, masih pacaran, which is good for you. But most of the times, everybody and their mama knows kalau dating app itu ya buat senang-senang aja, right? Anyways, kita balik lagi. So, Jane sama Jeremy ini match kan, of course. Dikarenakan si Jeremy itu ada foto dia sama anjing tuh ya, post sama anjingnya. Akhirnya conversationnya itu mulai tentang anjingnya Jeremy. Akhirnya kayak tentang anjing-anjing lah ya. Gue juga punya anjing. Oh iya, kamu anjing apa? Ya udahlah, PDKT sepik-sepik gitu duluan lah ya. Nah, dari tentang peranjingan jadi ke yuk ketemuan yuk di bar. Nah, ini dia. Ujung-ujungnya pasti begitulah ya. Nah, ya udahlah, si Jeremy ini ngajakin si Jane ketemuan. Lah, kok gue ngomongin horor malah kayak gibah ya anjing. sorry. Ya udahlah, mereka ketemuannya di sebuah bar di Massachusetts. Si Jane ini nggak ngasih tahu detailnya di mananya, tapi mereka ketemuan lah pokoknya. Dari ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya si Jeremy ini mengajak Jane untuk pulang ke rumahnya Jeremy gitu loh. Besok aja kamu pulangnya, kamu di tempatku aja dulu malam ini. You already know where it's going, right? Tetapi si Jane ini karena niatnya dari awal itu pengen untuk mencari pacar, bukan untuk one night stand-an, si Jane jadi mundur. Mohon maaf ya, aku hari ini nggak bisa, soalnya aku ditungguin bapakku lah, bla 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 bla. Pokoknya segala alasan. Si Jeremy akhirnya ya udah next time aja deh. Dari tolakan yang pertama itu, si Jeremy ini jadi lebih terobsesi gitu loh, jadi lebih sering ngenyapa si Jane. Nah, Jane akhirnya kayak berarti dia seneng ya sama gue ya. Pokoknya si Jane berasa kayak she's the queen at that moment, okay? Karena Jeremy memang benar-benar ngejar dia, nge-text dia setiap saat. Terus akhirnya mengajak si Jane lagi untuk kayak yuk ke rumahku, yuk ke rumahku. Anjing, gue diajakin ke rumah mulu, bawa gue kayak ke at least ke bitch, see, like I had to downgrade my shit just because I want to spend time with you. Tetapi si Jane gak begitu. Dia gak nge-downgrade dirinya. Dimana akhirnya karena mungkin dia capek ya si Jane. Dimana pada suatu saat yang tadinya Jane menolak terus, akhirnya yaudah deh, yuk kita keluar. Nah, awal-awalnya tuh mereka keluar lagi kayak dating kayak di restoran lah, bukan langsung ke rumahnya. Tetapi si Jane tuh udah tahu kalau misalnya pasti habis dari restoran ini dia pasti pengen ngajak gua ke rumahnya dia nih. Pada saat itu si Jane ngeiyain. Nah, terus ketika mereka on the way ke rumahnya Jeremy, si Jane ini tuh gak nyaman.
Karena dikit-dikit Jeremy tuh udah megang pahanya Jane, terus udah megang kayak lehernya Jane dari samping sembari nyetir. Jane tuh belum siap, maksudnya dia nggak mau yang namanya untuk ke daerah ke situ gitu loh. Not yet, belum. Gue tuh pengen tahu elu dulu. Nah, lama-kelamaan si Jeremy itu tambah fisika begitu. Fisikal gitu loh sama si Jane. Kayak megang-megangnya lebih kok ke atas, kok ke situ aja. Jane langsung pukulin tangannya Jeremy kayak, apaan sih kamu, gue nggak mau kayak begini, bla bla bla. Si Jeremy malah tambah agresif kan. Jane takut, dia suruh berhenti Jeremy, terus kayak udah stop. Jeremy berhenti, jadi si Jane itu keluar dari mobil. Jeremy mencoba kayak ngeklaksonin lagi, balik, gue nggak bakal gitu lagi deh, enggak, I'm sorry. Tapi Jane tetap jalan dan nelpon kakaknya secepat mungkin. Dia telepon kakak cowoknya, bilang tolong jemput gue di jalan sekian. Please buruan, gue pengen pulang. Ya udah, nggak lama kemudian kakak cowoknya datang, dia dijemput. Pulanglah mereka ke rumah. Namun pada malam harinya, pada hari itu juga nih malahan, si Jane menerima teks seperti ini. Oh my gosh. Bisa diketahui ya, dari caranya si Jeremy nge-SMS si Jane aja, dia ini bukan seseorang yang sabar. Dia itu nggak peduli kalau Jane itu orang yang dia baru kenal, nggak jaga perasaan, bener-bener kasar. Seorang individu yang cepet meledak. That's it, si Jane udah ngeliat, oh you know what, ini bener-bener red flagnya, oke? Tetapi si Jane ini nggak pernah ngeblok nomornya si Jeremy gitu loh. Jane was still naive, dimana dia mikir, ya udahlah si Jeremy nih, walaupun red flag nanti dia bisa berubah. Nah, model-model kayak gitu. Beberapa hari kemudian, setelah SMS-nya yang gak jelas begitulah ya dari Jeremy, Jane pada malam itu dia lagi belajar untuk ujian. Dimana lampu kamarnya itu masih nyala gitu loh. Jadi kalau dari jendela luar tuh kelihatan itu tuh kamarnya Jane masih terang. She studied, dia itu belajar sampai jam 2:30 pagi. Lalu ketika dia mau mengakhiri belajarnya dan untuk tidur, tiba-tiba jendela kamarnya itu ada yang ngetok. It was a slight ketok, bukan kayak dar, enggak. Bener-bener cuma kayak tek. Seakan-akan itu kayak bunyi batu yang kayak dilemparin gitu loh ke jendela. By the way, kamarnya Jane itu adalah di lantai 2. Si Jane mikirnya, itu paling suara apa lah ya. Terus, kok tambah kenceng ketokannya. Dan bener-bener berasal dari jendela kamarnya dia. Pas lagi dibuka. Now who the hell that is? Who the hell that is? Jane langsung teriak, kakaknya naik ke atas, si Jane langsung lihat itu di jendela. Kakaknya jadi saksi juga bahwa yang di belakang jendela itu adalah si Jeremy. Dia langsung telepon 911, tetapi Jeremy ya udah kabur. Namun si Jane ini punya evidence yang kuat untuk polisi menangkap si Jeremy. Mulai dari foto-foto di Tinder, percakapannya mereka di SMS, dan kakaknya juga yang merupakan saksi kedua. Dan keempat adalah ternyata ada rekaman CCTV di mana si Jane itu keluar dari mobilnya Jeremy pas lagi di tengah jalan itu. Jadi polisi tahu what's really going on. Setidaknya secara dasar, ya udahlah si Jane ngisi kertas restraining order untuk Jeremy. Dia foto itu kertasnya dan kirim ke Jeremy. Kan dia nggak pernah ngeblok Jeremy kan. Dan si Jeremy nggak pernah bales Jane ever again. It's really crazy how kalau yang gue lihat tentang dating app itu adalah when you're in the game, you're in the game. You feel me? It's the risk. And by the way, yang nyereminnya itu adalah Jeremy itu nggak pernah tahu loh alamatnya Jane di mana. Because dia nggak pernah ke rumahnya. So, sampai sekarang ini, dia bisa nyampe ke rumahnya Jane itu nggak tahu how. That's creepy. Next. Foto yang kedua, nih gue kasih lihat di awal-awal aja. Boom, nggak serem. Ya lu kalau lihat di backgroundnya juga nggak ada kuntilanak, di belakangnya nggak ada. Nah, di dalam foto ini ada Amy Reeves dan adik kecilnya. Well, it's cute family photo this and that, but ini gue ceritain dulu ya backgroundnya. Nah, foto ini diambil di Galveston, Texas. Amy Reeves sebenarnya dari Houston, tetapi dia pindah ke Galveston bersama seluruh keluarganya dan sampai sekarang alasannya nggak tahu, mungkin ya karena pekerjaan.
but nobody knows. Now the thing is, kan tadi gue bilang kalau dia dan keluarganya pindah ke Galveston. Mereka ini punya rumah yang berbeda. Di foto itu adiknya lagi mengunjungin Amy. Nah, Amy tuh sebenarnya tinggal sendiri, sementara bapak, ibu, dan adik kecilnya itu di rumah yang berbeda, tetapi masih di area Galveston juga. Ngerti kan maksud gue? Oke. Semenjak hari pertama Amy pindah ke Galveston di rumahnya dia ini yang sendiri, dia nih merasakan ada hal yang aneh lah terjadi di hidupnya. Awal-awalnya Amy ngira kayak ini perasaan gue aja, tetapi lama-kelamaan no, this is really something wrong. Bukan dari propertinya. Maksud gue hal-hal anehnya itu bukan berasal dari rumahnya, tetapi dari luar rumahnya. Nah, jadi kompleknya horror mar. Nah, quiet, bukan itu maksud gue, bukan komplek rumahnya yang horor. Jadi 3 hari setelah Amy pindah ke Galveston di rumah tersebut, setiap Amy keluar rumah dan mau mengendarai mobilnya, gak lama kemudian ada mobil yang sama selalu mengikuti mobilnya Amy. Awal-awalnya si Amy ini mengira bahwa oh nih orang nih yang punya mobil ini punya schedule yang sama kayak gue, maksudnya kita keluar saling-saling jam 7 dan di arah yang bersamaan, karena pas lagi dari tengah perjalanan si orang itu tuh udah nggak kelihatan lagi. Jadi Amy pertama-tama mikirnya kayak begitulah. Namun di hari ke-7 Amy pindah di Galveston, keluarganya Amy beserta adik kecilnya itu datang deh. Nah, jadi pada saat itulah mereka foto tuh berduaan kan. Esok harinya pada hari Senin, si Amy itu ada rutinitas keluar lagi kan dari rumah pakai mobil di jam yang tertentu. Dan si mobil itu ngikutin lagi. Tetapi kali ini, si mobil ini bener-bener mengikuti Amy ke tempat yang sangat random. Maksud gua si Amy ini mau ngisi bensin pun, ini orang mau ikut isi bensin juga. Dia bukan ngisi bensin, sorry. Dia masuk ke dalam pom bensinnya, tapi nggak ngisi bensin sama sekali. Aneh banget gak sih? Terus ketika Amy selesai, dia pergilah ke Kroger, ke supermarket. Dan si orang ini ngikutin juga ke supermarket tersebut. Lalu Amy tuh ngetes, nih orang bakal keluar nggak? Gue pengen lihat nih orangnya kayak apa sih Jing gitu kan. Dia nggak keluar-keluar dari mobilnya. Udahlah nggak keluar-keluar, mobilnya si orang yang ngikutin Amy itu semua kacanya tuh diwarnain gelap. Jadi Amy nggak bisa ngelihat orangnya di dalam tuh kayak apa. Esok harinya masih sama. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2016, nah yang kali ini ada tanggalnya nih, si Amy nantangin orang yang ngikutin dia terus. Biasanya Amy kan punya rutinitas lah ya. Nah sekarang dia mengganti rutinitasnya. Yang tadinya dia pergi dari rumah itu jam 7, sekarang jadi jam 9 tiba-tiba. Gak lama kemudian mobil itu ada. Serem banget gak sih? Seakan-akan tuh kayak mobil itu standby, gak tahu berapa jam nungguin Amy, terus ketika Amy keluar, dia juga ikut keluar. Padahal udah ganti jam nih rutinitasnya. Yang biasanya Amy itu ngambil rute utama di Galveston, sekarang dia ngambil rute yang berbeda. Dan mobil itu gak lama kemudian ada lagi, woy, kelihatan dari spion itu ada. Sebegitu persistennya. Dari situlah si Amy tahu, ini bener-bener stalker garis keras dan gua mesti hubungin polisi. Tetapi sebelum menghubungi polisi, Amy ini bener-bener menantangin. Dia ngebawa mobilnya, ngebawa dirinya ke jalan yang unpredictable. Kayak misalnya udah di highway, udah di jalan layang, yang harusnya jalan exit ke rumahnya si Amy itu masih berapa kilometer lagi, dia malah exit ke area lain. Pokoknya dia bener-bener ngabisin bensinnya lah ya untuk muter-muter mencari tahu bahwa apakah nih mobil masih ngikutin gua atau enggak. Masih dong. Oh my gosh. Akhirnya karena ini udah getting out of hands, Amy balik ke rumahnya. Dia langsung masuk rumah. Gak lama kemudian dia bukalah itu jendela dari kamar. Si mobil yang ngikutin itu nyampe dong ke jalanan rumahnya Amy. Dan ternyata telah diketahui itu mobil punya tetangganya, anjir. Nah yang bikin Amy bertanya-tanya adalah kalau itu mobil tetangganya kan. Tetapi kenapa hampir setiap hari, setiap si mobil ini ngikutin Amy, mobilnya dia itu nggak keluar dari rumah itu gitu loh. Tapi dari ujung jalanan gitu, bukan keluar dari rumah tetangganya. Ketika Amy udah mau nelpon polisi, ternyata datang lagi deh mobil nih. Ternyata mobil stalker itu. Lah tadi yang masuk ke rumah tetangga siapa? Beda woi. Oh my god. Mobil tetangganya yang dikira itu adalah stalkernya Amy, orangnya keluar. Dan Amy juga nyadar jendelanya ini terang. Nah tiba-tiba datang deh tuh mobil yang sama percis. Dan yang itulah stalkernya karena itu jendelanya gelap. Baru nih si Amy mau telepon polisi untuk nanyain tetangganya kenapa lu nge-stalking Amy bla bla bla. Gak jadi. Amy pada saat itu masih sendiri, dia gak nelfon keluarganya, she was really alone, and she survived the next morning. Maksudnya pada hari itu walaupun udah kejar-kejaran sampai muter-muter kemana-mana, dia
Sampai besok harinya masih nggak apa-apa. Namun karena Amy jadi tambah nggak tenang lah ya. Walaupun pada pagi itu dia survive lah dari apapun yang bisa terjadi kan di hidupnya Amy. Akhirnya dia telepon polisi pada pagi hari dan minta tolong untuk standby di rumahnya. Karena dia tahu pasti si stalker itu udah nungguin Amy. Ya udahlah, sembari nunggu polisi, si Amy ngerokok di taman belakang. Dan ada pintu belakangnya. Selesai ngerokok, masuklah ke dalam rumah. Dan dia lupa mengunci pintu belakangnya. You already know where it's going. Amy masuk kamar mandi. Terus ada suara orang buka pintu. Langsunglah dia refleks ngeselot kamar mandinya. Nah, dari pas lagi bunyi ceklekan selot kamar mandinya Amy, itu tuh sama aja kayak ngasih tahu si stalker bahwa Amy tuh lagi ada di kamar mandi. Nah, ya bener aja. Tetapi si stalker ini malah ngegodain dia dong. Bukannya ngegedor pintu kamar mandinya, tetapi malah ngegedorin dinding kamar mandi. Jadi di samping kamar mandinya itu adalah kamarnya Amy. Hell no. Amy bingung dong, Jing. Kalau keluar dia nanti ketemu. Nah, dikarenakan di kamar mandi itu ada jendela, tapi ini jendelanya jendela kecil anjir, gak bisa keluar juga Amy. Amy ngeliat keluar. Ternyata di luar itu si polisi tuh udah mondar-mandir. Berarti kan rada aman nih. Amy dengan beraninya buka slot kamar mandi, langsung kabur dia ke pintu belakang, keluar dan nyari polisi itu. Amy ketemu tuh polisi langsung masuk ke dalam rumah Amy dan boom. Itu stalker berhasil nonjok tenggorokannya si polisi yang pertama. By the way, ada 2 polisi nih yang masuk ke dalam rumahnya. Tetapi walaupun udah ditonjok itu tenggorokannya polisi, dia berhasil ditangkap sama partnernya. Now, sekarang gue kasih lihat lagi nih foto. Nah, ini foto dikirim ke HP-nya Amy esok hari setelah mereka ada kumpul keluarga kan ya. Lo bisa lihat sendiri itu kayak ada ujung spion mobil. Yes, ini foto diambil dari seseorang dari mobil dan lagi ngelewatin Amy dan adik kecilnya. Sekarang lu tahu siapa yang moto itu. Amy pun sampai sekarang nggak tahu gimana caranya dia dapat nomor teleponnya Amy. Apalagi di Galveston, Texas. I'ma tell you what, Texas walaupun kelihatannya aman, look, I love Texas, I lived there before. Walaupun kelihatannya aman, tetapi keamanannya itu diimbangin sama orang-orang yang aneh. Because I experienced it myself. So I guess this is it guys. I know ini videonya lebih pendek daripada sebelumnya. Gue memang sampai bulan Juli lah ya rada sibuk. So I apologize for y'all kalau gue nggak begitu aktif lagi di comment section. But just so you know, gue juga bacain komen kalian. And I will try untuk ngejawab as much as I can seperti biasanya. Jadi, yeah, I guess that's it. Don't forget to like and subscribe. I'll be appreciated. Tolong share this YouTube channel to your friends and family. And follow your girl's Instagram for more updates. I love you guys. And I will see you di hari Rabu. Goodbye.